Ya, kami masih bersama dengan Ibu Nuning dan juga Pak Al-Araf. Bu Nuning, ini mungkin Anda ingin memberikan tanggapan saat sedang melihat bagaimana ini suasana hangat dalam keakraban antara Kapolri dan Laksamana Yudho Margono di dalam kendaraan bersama-sama menuju ke gedung DPR, Bu Nuning. Ya, saya melihat suatu hal yang positif ya, bagaimana Laksamana TNI Yudho Margono memiliki keakraban dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Udara. Hal ini bagus sekali, apalagi hal ini bukan hanya simbol harmonis, tetapi juga sampai ke bawah, sampai ke prajurit yang paling bawah. Jangan sampai ada lagi gesekan-gesekan juga antar matra. Oleh karenanya saya sampaikan tadi bahwa interoperabilitas, harmonis dengan stakeholder itu hal yang harus dikedepankan oleh Laksamana TNI Yudho Margono pada saat beliau menjadi Panglima TNI, dan saya yakin beliau bisa begitu. Beliau ini kan tanda kutip ya, mungkin pemirsa tidak tahu bahwa beliau ini adalah yang juga pandai menari, pandai menyanyi ya. Tentunya orang itu kan biasanya luas di dalam hal bergaul dan untuk hubungan yang baik dan humanis ya. Saya rasa seperti itu. Jadi ini memang saya senang sekali melihat situasi dalam menuju ke DPR ini. Semoga itu bukan hanya simbol, tapi sampai ke tingkat bawah dan juga dengan polisi, juga dengan kementerian lain memiliki juga hubungan-hubungan yang baik keras. Baik, apakah ini juga sebelumnya merupakan suatu kebiasaan yang lazim dalam gelaran uji kelayakan dan kepatutan? Kapolri juga turut hadir mendampingi calon Panglima yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Bu Nuning? Saya menjadi anggota DPR RI 10 tahun. Saya baru lihat sekarang bahwa seorang Kapolri turut serta ya di dalam proses ini. Mungkin ini adalah sebagai simbol bahwa kelak akan ada hubungan yang baik antara TNI dan Polri dan menghindari gesekan-gesekan di bawah yang biasa dilakukan oknum di TNI Polri. Tetapi mungkin saya belum ya apakah Kapolri masuk ke dalam Komisi 1 DPR RI, tempat di mana fit and proper itu berlangsung, apakah hanya di luar menghantar, tapi biasanya memang belum pernah ada ya. Sampai saya tidak di DPR lagi, itu belum pernah ada. Baik, jadi baru kali ini ya Bu Nuning, Kapolri mendampingi langsung calon Panglima yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Semoga ini menjadi simbol bahwa ke depan hubungan TNI dan Polri bisa betul-betul bersinergi dan berjalan dengan baik dan harmonis ya Bu Nuning. Kemudian Bu Nuning ke depan ini lalu apa? Baik, apa tantangan maupun upaya konkret dari Panglima TNI nantinya untuk lebih mempererat agar sinergi antar matra juga dapat berjalan dengan baik? Sinergi antar matra itu dapat dilakukan saja antara oknum ya, antara pihak prajurit ataupun perwira, tetapi juga kinerjanya. Jadi saling membantu satu dan lain, juga bukan hanya antara teratat juga dengan dan Badan Intelijen Negara, itu juga harus baik hubungannya. Di sini juga kan Panglima TNI memiliki BAIS ya, intelijen strategis. Itu juga harus bisa bekerja di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara dengan baik, juga dengan koordinasi BIN, bekerja sama dengan lembaga-lembaga intelijen di negara ini yang ada di kementerian dan lembaga lain, seperti misalnya imigrasi, kejaksaan kan punya lembaga intelijen. Nah itu harus memiliki hubungan juga yang harmonis dan mengedepankan kerjasama yang baik. Gitu. Baik, ini selain ada Kapolri juga ada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan juga Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang juga turut mengantarkan Laksamana Yudho Margono menuju ke gedung DPR. Nah, Bu Nuning, kira-kira nanti Pak Kapolri akan ikut hadir di pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau hanya mengantar sampai ke pintu gedung DPR saja?
saya antap ya. Selama saya menjadi anggota Komisi 1 DPR itu tidak pernah ada ya Kapolri ada di ruangan pada saat Panglima TNI melakukan fit and proper. Itu kan Panglima TNI akan menjawab pertanyaan dari kurang lebih 51 atau 52 anggota Komisi 1 DPR RI. Nah itu tentunya kan akan sibuk dengan mempersiapkan jawaban yang ada. Dan masing-masing fraksi akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin tidak akan lepas dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, apalagi juga kalau kita lihat inward looking itu ada yang namanya masalah Papua, perbatasan, lalu kemudian internal TNI, kadang ada bullying, kadang ada intoleransi dan lain sebagainya. Lalu outward looking itu ada masalah Laut Cina Selatan, perang Rusia dan Ukraina. Lalu munculnya AUKUS, walaupun AUKUS itu tidak berarti harus ada perlombaan senjata, tapi harus juga Panglima TNI yang baru ini paham bagaimana menghadapinya. Oleh karenanya tadi saya sampaikan bahwa Panglima TNI dalam lingkungan strategisnya harus memiliki orang-orang yang mampu membantu beliau melaksanakan diplomasi pertahanan, lalu kemudian memiliki manajemen tempur yang baik dan memiliki strategi penangkalan juga yang mumpuni gitu.